Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rizal Dimas Nuriargo, NIM 494. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemberlakuan buku 2 KUHP. Yang pertama yaitu sistem pengaturan hukum benda. Ada dua, yaitu tertutup dan benda atau zat. Tertutup, orang tidak dapat mengadakan hak kebendaan baru selain yang sudah ditetapkan undang-undang. Yang kedua yaitu ada benda. Segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik dapat diperjualbelikan, diwariskan, dan dapat diperalihkan kepada pihak lain. Lalu ada macam-macam benda. Yang pertama yaitu benda berwujud dan benda tidak berwujud. Arti penting pembedaan ini adalah pada saat pemindahan tangan benda dimaksud, yaitu kalau benda berwujud itu benda bergerak, pemindah tanganannya harus secara nyata dari tangan ke tangan. Kalau benda berwujud itu benda tidak bergerak, pemindah tanganannya harus dilakukan balik nama, contohnya jual beli rokok dan jual beli rumah. Penyerahan benda tidak berwujud dalam bentuk berbagai piutang dilakukan dengan yang pertama, piutang atas nama dengan cara cesi, piutang atas tunjuk dengan cara penyerahan surat dokumen yang bersangkutan dari tangan ke tangan, piutang atas pengganti dengan cara endorsement, serta penyerahan dokumen yang bersangkutan dari tangan ke tangan. Lalu ada benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak adalah benda yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Benda bergerak karena ketentuan undang-undang adalah hak-hak yang melekat pada benda bergerak. Pembedaan benda sebagai bergerak dan tidak bergerak terletak pada penguasaannya. Yang kedua penyerahannya. Yang ketiga kadaluarsa. Lalu ada benda dipakai habis dan benda tidak dipakai habis. Pembedaan ini penting, artinya dalam hal pembatalan perjanjian, pada perjanjian yang objeknya adalah benda yang dipakai habis, pembatalannya sulit untuk mengembalikan seperti keadaan benda itu semula. Oleh karena itu harus diganti dengan benda yang lain yang sama atau sejenis serta senilai, misalnya beras, kayu bakar, minyak tanah, dan lain sebagainya. Pada perjanjian yang objeknya adalah benda yang tidak dipakai habis, tidaklah terlalu sulit bila perjanjian dibatalkan, karena bendanya masih tetap ada dan dapat diserahkan kembali, seperti pembatalan jual beli televisi, kendaraan bermotor, perhiasan, dan lain sebagainya. Lalu ada benda sudah ada dan benda akan ada. Pembedaan ini terletak pada pembebanan sebagai jaminan hutang atau pada pelaksanaan perjanjian. Benda sudah ada dapat dijadikan jaminan hutang dan pelaksanaannya perjanjiannya dengan cara menyerahkan benda tersebut. Benda akan ada tidak dapat dijadikan jaminan hutang. Bahkan perjanjian yang objeknya benda akan ada bisa terancam batal bila pemenuhannya itu tidak mungkin dapat dilaksanakan. Lalu ada benda dalam perdagangan dan benda luar perdagangan. Dalam pembedaan ini terletak pada pemindah tanganan benda tersebut karena jual beli atau karena warisan. Benda dalam perdagangan dapat diperjualbelikan dengan bebas atau diwariskan kepada ahli waris, sedangkan benda luar perdagangan tidak dapat diperjualbelikan atau diwariskan, umpamanya tanah, wakaf, dan benda yang melanggar ketertiban dan kesusilaan. Selanjutnya, benda dapat dibagi dan benda tidak dapat dibagi. Letak pembedaannya menjadi penting dalam hal pemenuhan seperti sesuatu perjanjian di mana terhadap benda yang dapat dibagi. Prestasi pemenuhan perjanjian dapat dilakukan tidak sekaligus, dapat bertahap. Misalnya perjanjian memberikan 1 ton gandum dapat dilakukan dalam beberapa pengiriman. Yang penting jumlah keseluruhannya sama, yaitu 1 ton. Lain halnya dengan benda yang tidak dapat dibagi, maka pemenuhan prestasi dapat dilakukan sebagian demi sebagian, melainkan harus secara seutuhnya. Misalnya perjanjian sewa menyewa mobil, tidak bisa sekarang diserahkan rodanya, lalu besok baru joknya, dan lain sebagainya.
Berikutnya, benda terdaftar dan benda tidak terdaftar. Pembedaannya terletak pada pembuktian kepemilikannya. Benda terdaftar dibuktikan dengan bukti pendaftarannya, umumnya berupa sertifikat atau dokumen atas nama si pemilik seperti tanah, kendaraan, bermotor, perusahaan, hak cipta, telepon, televisi, dan lain sebagainya. Pemerintah lebih mudah melakukan kontrol atas benda terdaftar, baik dari segi tertib, administrasi, kepemilikan, maupun dari pembayaran pajaknya. Benda tidak terdaftar sulit untuk mengetahui dengan pasti siapa pemilik yang sah atau benda itu, karena berlaku asas siapa saja yang menguasai benda itu dianggap sebagai pemiliknya. Contohnya perhiasan, alat rumah tangga, hewan piaraan, pakaian, dan lain sebagainya. Lalu ada hak kebendaan. Di sini hak kebendaan yang pertama yaitu memiliki asas-asas kebendaan. Asas kebendaan yang pertama yaitu asas hukum pemaksa. Yang kedua ada asas dapat dipindah tangankan. Yang ketiga ada asas individualitas. Yang keempat ada asas totalitas. Yang kelima asas tidak dapat dipisahkan. Yang keenam asas prioritas. Yang ketujuh asas percampuran. Yang kedelapan pengaturan benda bergerak berbeda dengan benda tetap. Yang kesembilan asas probabilitas. Yang kesepuluh asas mengenai sifat perjanjian. Lalu ada sifat atau karakter hak kebendaan. Perbedaan antara hak kebendaan yang diatur dalam buku 2 KUHP dengan hak perorangan yang diatur dalam buku 3 KUHP adalah sebagai berikut. Yang pertama, hak kebendaan bersifat mutlak atau absolut. Karena berlaku terhadap siapa saja dan orang lain harus menghormati hak tersebut. Sedangkan hak perorangan berlaku secara nisbi atau relatif karena hanya melibatkan orang atau pihak tertentu saja, yakni yang ada dalam suatu perjanjian saja. Yang kedua, hak kebendaan berlangsung lama. Bisa jadi selama seseorang masih hidup atau bahkan bisa berlanjut setelah diwariskan kepada ahli warisnya, sedangkan hukum perorangan berlangsung relatif lebih singkat, yakni sebatas pelaksanaan perjanjian setelah selesai dilakukan. Yang ketiga, hak kebendaan terbatas. Pada apa yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang yang berlaku, tidak boleh mengarang atau menciptakan sendiri hak yang lainnya, sedangkan dalam hak perorangan, lingkungannya amat luas, apa saja dapat dijadikan objek perjanjian, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Oleh karena itu, sering dikatakan hukum kebendaan itu bersifat tertutup, sedangkan hukum perorangan bersifat terbuka. Lalu ada ciri-ciri hak kebendaan. Di sini ciri-ciri ada 5. Yang pertama yaitu mutlak atau absolut, mengikuti benda di mana hak itu melekat. Misalnya hak sewa tetap mengikuti benda itu berada, siapapun yang memiliki hak di atasnya. Lalu ada hak yang ada terlebih dahulu atau yang lebih tua. Kedudukannya lebih tinggi, misalnya sebuah rumah dibebani hipotek 1 dan hipotek 2. Maka penyelesaian hutang atas hipotek 1 harus didahulukan dari hutang atas hipotek 2. Yang ketiga memiliki sifat diutamakan. Suatu rumah harus dijual seperti itu. Nomor 4 melunasi hutang. Maka hasil penjualannya lebih diutamakan untuk melunasi hipotek atas rumah itu. Yang kelima dapat dilakukan gugatan terhadap siapapun yang mengganggu hak yang bersangkutan. Pemindahan hak kebendaan dapat dilakukan kepada siapapun. Berikutnya ada penggolongan hak kebendaan. Hak atas kebendaan dibagi dalam 2 macam, yaitu yang pertama hak kebendaan yang memberi kenikmatan dan hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan. Hak kebendaan yang memberi kenikmatan. Yang pertama ada besit, merupakan suatu keadaan di mana seseorang menguasai suatu benda baik sendiri maupun dengan perantara orang lain, seolah-olahnya benda itu miliknya sendiri. Yang kedua yaitu hak milik atau hak eigendom,
Disebutkan dalam pasal 570 KUHP menyatakan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu benda dengan sepenuhnya dan untuk berbuat sebebas-bebasnya terhadap benda itu. Yang ketiga, hak memungut hasil. Hak untuk menarik hasil atau memungut hasil dari benda orang lain, seolah-olah benda itu miliknya sendiri dengan kewajiban untuk menjaga benda tersebut tetap dalam keadaan seperti semula. Yang keempat, hak pakai dan mendiami. Dalam KUHP, hak pakai dan hak mendiami diatur dalam buku 2.11 dari pasal 818 sampai dengan 829. Dalam pasal 818 KUHP hanya disebutkan bahwa hak pakai dan hak mendiami itu merupakan hak kebendaan yang terjadinya dan hapusnya sama seperti hak memungut hasil. Lalu yang kedua, hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan. Di sini ada 4, yaitu yang pertama hak gadai. Hak yang diperoleh atas suatu benda bergerak yang diberikan kepadanya oleh debitur objek. Yang kedua, jaminan fidusia. Hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun tidak dan tidak bergerak dibebani hak tanggungan. Hipotek. Hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan kepada kreditur bahwa piutangnya akan dilunasi debitur. Yang keempat yaitu privilege. Piutang-piutang yang diistimewakan. Setelah penggolongan hak kebendaan, lalu ada perolehan hak kebendaan. Ada beberapa cara untuk memperoleh hak kebendaan, seperti melalui pengakuan. Benda yang tidak diakui siapa pemiliknya kemudian didapatkan dan diakui oleh seseorang yang mendapatkannya, dianggap sebagai pemiliknya. Contoh, orang yang menangkap ikan. Barang siapa yang dapat ikan itu dan kemudian mengakui sebagai pemiliknya, ialah pemilik ikan tersebut. Demikian pula halnya dengan berburu di hutan, menggali harta karun, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, melalui penemuan. Benda yang semula milik orang lain akan tetapi lepas dari penguasaannya karena misalnya jatuh di perjalanan, maka barang siapa yang menemukan barang tersebut dan ia tidak mengetahui siapa pemiliknya menjadi pemilik barang yang diketemukannya. Contohnya ini adalah aplikasi hak besit. 3. Melalui penyerahan. Cara ini yang lazim, yaitu hak kebendaan diperoleh melalui penyerahan berdasarkan alas hak tertentu seperti jual beli, sewa menyewa, hibah warisan, dan lain sebagainya. Dengan adanya penyerahan maka titel berpindah kepada siapa benda itu diserahkan. Yang keempat, dengan kadaluarsa. Barang siapa menguasai benda bergerak yang dia tidak ketahui pemilik benda itu sebelumnya, hak milik atas benda itu diperoleh setelah lewat waktu 3 tahun sejak orang tersebut menguasai benda yang bersangkutan itu tidak bergerak. Kadaluarsanya adalah yang pertama, jika ada alas hak 20 tahun. Yang kedua, jika ada alas hak 30 tahun. Yang ketiga, melalui pewarisan. Kebendaan bisa diperoleh melalui warisan berdasarkan hukum waris yang berlaku, bisa hukum adat, hukum Islam, atau hukum Barat. Lalu ada dengan penciptaan. Seseorang yang menciptakan benda baru, baik dari benda yang sudah ada maupun sama sekali baru, dapat memperoleh hak milik atas benda ciptaannya itu. Contohnya, orang menciptakan patung dari sebatang kayu menjadi pemilik patung itu. Demikian pula hak kebendaan berwujud seperti hak paten, hak cipta, dan lain sebagainya. Yang kelima, dengan cara ikutan atau turunan. Seseorang yang membeli seekor sapi yang sedang bunting, maka anak sapi yang dilahirkan dari induknya itu menjadi miliknya juga. Demikian pula orang yang membeli sebidang tanah kemudian tumbuh pohon durian, maka pohon durian itu termasuk milik orang yang membeli tanah tersebut. Lalu berikutnya, hapusnya hak kebendaan. Hak kebendaan dapat hapus atau lenyap karena hal-hal berikut. Yang pertama, bendanya lenyap atau musnah. Karena musnahnya suatu benda, maka hak atas benda tersebut ikut lenyap. Misalnya hak sewa atas sebuah rumah yang habis atau musnah ketimbun longsoran tanah gunung, menjadi musnah juga. Yang kedua yaitu karena dipindah tangankan. Hak
hak memungut hasil atau hak pakai menjadi hapus bila benda yang bersangkutan dipindah tangankan kepada orang lain. Yang ketiga, karena pelepasan hak. Dalam hal ini, pada umumnya pelepasan bersangkutan dilakukan secara sengaja oleh yang memiliki hak tersebut, seperti radio yang rusak dibuang ke tempat sampah. Dalam hal ini, maka hak kepemilikan menjadi hapus dan bisa menjadi hak milik orang lain yang menemukan radio tersebut. Yang keempat, karena kadaluarsa. Kadaluarsa untuk barang tidak bergerak pada umumnya 30 tahun, sedangkan untuk benda bergerak 3 tahun. Yang kelima, karena pencabutan hak. Penguasa publik dapat mencabut hak kepemilikannya seseorang atas benda tertentu dengan memenuhi syarat. Yang pertama, harus didasarkan suatu undang-undang. Yang kedua, dilakukan kepentingan umum dengan ganti rugi yang layak. Selanjutnya yaitu ada hak milik. Di sini saya akan menjelaskan hak milik, yaitu pengertian pokok agraria. Selanjutnya, hak milik diatur dalam pasal 20 sampai 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Pengertian hak milik menurut ketentuan pasal 20 ayat 1 UU PA adalah hak yang turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan pasal 6 UU PA. Lalu hak milik dikatakan merupakan hak yang turun-temurun karena hak milik dapat diwariskan oleh pemegang hak kepada ahli warisnya. Hak milik sebagai hak yang terkuat berarti hak yang tersebut tidak mudah hapus dan tidak mudah dipertahankan terhadap gangguan dari pihak lain. Terpenuh berarti hak milik memberikan wewenang yang paling luas dibandingkan dengan hak-hak yang lain. Ini berarti hak milik dapat menjadi induk dari hak-hak lainnya. Misalnya pemegang hak milik dapat menyewakannya kepada orang lain. Selama tidak dibatasi oleh penguasa, maka wewenang dari orang pemegang hak milik tidak terbatas. Selain bersifat turun-menurun, terkuat, dan terpenuh, hak milik juga dapat beralih dan dialihkan pada pihak lain. Lalu, terjadinya hak milik. Terjadinya hak milik dapat disebabkan karena pasal 22 UU PA. Yang pertama, hukum adat, misalnya melalui pembukaan tanah. Yang kedua, penetapan pemerintah, yaitu melalui permohonan yang diajukan kepada instansi yang mengurus tanah. Yang ketiga, ketentuan undang-undang, yaitu atas dasar ketentuan konversi. Setelah terjadinya hak milik, ada beralihnya hak milik. Hak milik dapat dialihkan kepada pihak lain dengan cara jual beli, hibah, tukar-menukar, pemberian dengan wasiat, dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksud untuk memindahkan hak milik. Perlu diperhatikan bahwa hak milik tidak dapat dialihkan kepada orang asing atau badan hukum karena orang asing dan badan hukum tidak dapat menjadi subjek hak milik, sehingga peralihannya menjadi batal demi hukum dan tanahnya jatuh kepada negara. Lalu ada hapusnya hak milik. Menurut ketentuan pasal 27 UU PA, hak milik hapus karena tanahnya jatuh kepada negara. Karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18 UU PA, karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya, karena terlantarkan, lalu karena ketentuan pasal 21 ayat 3 dan pasal 26 ayat 2 UU PA. Yang kedua, tanahnya musnah. Selain itu, hak milik juga hapus apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan Land Reform yang mengenai pembatasan maksimum dan larangan pemilikan tanah atau pertanian secara absente. Lalu di sini ada besit. Pengertian cara memperoleh besit. Pasal 538 KUHP atas suatu kebendaan diperoleh dengan cara melakukan perbuatan menarik kebendaan itu dalam kekuasaannya dengan maksud mempertahankannya untuk diri sendiri. Menurut pasal 540 KUHP, cara memperoleh besit dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan jalan occupatio, artinya memperoleh besit tanpa bantuan dari orang membesit lebih dahulu. Jadi besit diperoleh karena perbuatannya sendiri yang mengambil barang secara langsung. Yang kedua dengan jalan tradisio, pengoperan, artinya memperoleh besit
dengan bantuan dari orang yang membesit lebih dahulu. Besit diperoleh karena penyerahan dari orang lain yang sudah dahulu menguasainya terlebih dahulu. Di samping dua cara di atas, besit juga dapat diperoleh karena warisan menurut pasal 541 KUHP. Segala sesuatu besit yang merupakan besit dari seseorang yang telah meninggal dunia beralih kepada ahli warisnya dengan segala sifat dan cacatnya. Menurut pasal 593 KUHP, orang yang sakit ingatan tidak dapat memperoleh besit, tetapi anak yang belum dewasa dan perempuan yang telah menikah dapat memperolehnya. Setelah pengertian cara memperoleh, lalu ada fungsinya. Besit mempunyai dua fungsi, yaitu yang pertama polisionil. Setiap besit mendapatkan perlindungan dari hukum tanpa melihat atau mempersoalkan siapakah sebenarnya pemilik hak. Meskipun besiter beritikat buruk, maksudnya menguasai suatu benda atau besit sekalipun dari kejahatan, tetap akan dilindungi oleh hukum sepanjang belum terbukti putusan pengadilan bahwa besiter tersebut tidak berhak. Jadi pihak yang merasa haknya dilanggar harus minta penyelesaian melalui polisi atau pengadilan. Inilah yang dimaksud dengan fungsi polisionil yang ada pada besit. Lalu yang kedua ada fungsi Zakenrechtelijk. Besit yang telah berjalan selama suatu jangka waktu tertentu dan besiter tersebut mendapat protes dari pemilik sebelumnya, maka besit tersebut dapat berubah menjadi hak pemilik, yaitu melalui kadaluarsa. Sekian, terima kasih.